Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Baik. Ini ada Bapak Ibu dan Bapak di depan ini sebagai tim observasi Ibu dan kita semua. Selamat pagi Bapak. Selamat datang. Baik anak-anakku, selamat berjumpa kembali. Selamat ya kalian dari kelas 10 sudah naik ke kelas 12 ya. Jadi Ibu harap kalian meningkatkan kualitas belajar lebih giat lagi, bersyukur kepada Tuhan, apa yang kita dapatkan, apa yang kalian inginkan bisa tercapai, bisa naik di kelas 11 ya. Baik, supaya berkah pelajaran kali ini, Ibu meminta kesediaan kepada siswa untuk mengawali pembelajaran kita untuk berdoa. Silakan Budi berdoa. Amin. Apa kalian sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Paket sudah ada semua? Sudah, Ibu. Coba periksa, mungkin ada sampah-sampah di sekitar kalian yang harus kalian pungut jika sudah ada atau sudah bersih. Silakan cek dulu pakaian, kebersihan dari kelas kalian. Lihat kiri kanan. Jika ada sampah, silakan dipungut dan dibuang ke tempat sampah. Baik, terima kasih anak-anakku. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mengabsensi dulu ya kehadiran kalian. Apa kalian semua hadir hari ini? Hadir, Ibu. Terima kasih kalian sudah hadir. Dan semakin hari, semakin kalian mengikuti pelajaran Ibu PKN, semakin banyak siswa yang tetap hadir. Ibu berharap seperti itu terus ya. Ya, Ibu. Ibu ada motivasi untuk kalian. Kalian ini adalah kebanggaan dari orang tua. Di luar sana, orang tua ada yang berprofesi sebagai petani, sebagai buruh, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang akan memberikan kalian atau membuat kalian merasa sekolah itu tercukupi. Mulai dari membeli pakaian, seragam, membeli buku, sepatu dan sebagainya. Itu adalah hasil daripada upaya dari orang tua supaya anaknya lebih baik. Ini anaknya berhasil. Jadi kesempatan yang ada di tangan kalian dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, masih ada orang-orang di luar sana, kawan-kawan kalian yang belum memiliki kesempatan untuk duduk di kelas atau untuk masuk di kelas di sekolah SMK ini ya. Ada yang tidak naik kelas tahun lalu, ada yang tidak sempat untuk masuk di SMK sini. Banyak faktor ya, faktor ekonomi, faktor keluarga dan sebagainya. Jadi kesempatan yang ada manfaatkan sebaik-baiknya buat diri kalian menjadi kebanggaan orang tua. Baik, terima kasih. Untuk memulai pelajaran hari ini, pada semester lalu di kelas 10, Ibu mau bertanya, pelajaran apa yang kalian masih ingat? Pelajaran apa di semester 10? Materi tentang penting wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya dan tujuan menjaga kesatuan bangsa. Terima kasih Aku. Terima kasih ya, tepuk tangan. Pertemuan kali ini, Ibu kita akan membahas tentang masalah kelanjutan materi di kelas 11 yaitu tentang hak asasi manusia. Ada yang masih ingat mungkin di
diberi pelajaran tentang apa itu hak? Silakan Mami jawab. Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi. Terima kasih. Baik, kali ini kita akan membahas tentang masalah hak dan kewajiban yang kita miliki. Ibu minta yang paling ujung baca apa kompetensi dasar hari ini yang kita pelajari. Silakan. Kompetensi dasar 3.1 menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, terima kasih. Lanjut indikator. Silakan. Peserta didik mampu mengurangi pengertian hak dan kewajiban asasi manusia. Peserta didik mampu mengurangkan macam-macam hak. Sudah, ya. Baik, kita lanjut di tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. 2. Bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Mampu menguraikan makna hak dan kewajiban asasi manusia. 4. Mampu menguraikan macam-macam hak. 5. Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, terima kasih anak-anakku sudah membantu Ibu dalam membacakan kompetensi dasar, indikator dan tujuan yang akan kita capai hari ini. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi hak dan kewajiban asasi manusia, baru dilanjutkan dengan macam-macam hak. Coba kalian amati gambar di atas, coba lihat gambar di depan, ya, perhatikan kegiatan apa pada gambar ini, jelaskan gambar yang kalian amati. Ini adalah proses apa? Coba. Mengajar. Tentang proses belajar mengajar. Apa yang dilakukan pada kegiatan itu? Coba. Ada guru yang menjelaskan. Ada murid yang sedang menyampaikan pendapat. Lalu gambar berikutnya adalah di situ ada tulisan OSIS di mana setiap peserta memiliki atau mempunyai hak menjadi wakil, menjadi ketua calon atau dan sebagainya dan sebagai orang yang dipilih dan memilih. Inilah bentuk aktivitas yang dilakukan pada gambar ini. Ini adalah bentuk kebebasan menyampaikan pendapat, salah satu bentuk hak yang melekat pada setiap manusia. Sekarang Ibu bertanya lagi, ya. Kira-kira hak apa saja yang dimiliki oleh siswa di dalam kelas? Ini kita berbicara tentang masalah hak asasi manusia. Sebelum masuk ke kelas kita, apa saja haknya? Ketika Ibu menyampaikan pendapat, silakan. Mendapatkan pendidikan. Terima kasih. Lalu ada yang lain menambahkan? Iya, hak. Bagus, hak untuk bertanya dan memberikan pendapat. Tadi itu ada gambar. Ada siswa punya hak untuk bertanya kepada guru. Ya, hak untuk menjadi calon ketua kelas, menjadi OSIS, anggota OSIS, jadi hak untuk memilih dan dipilih. Itu adalah hak-hak yang dimiliki oleh kalian. Setelah kalian mengetahui hak-hak tadi, apakah kalian memahami hak-hak itu? Bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut lagi kewajiban. Tadi kalian punya hak di dalam kelas menyampaikan pendapat, ya. Lalu hak untuk mengikuti pendidikan atau mengikuti pelajaran. Kewajiban kalian sebagai siswa apa kira-kira? Menghormati Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan. Mengikuti peraturan yang dibuat di sekolah. Terima kasih kalian sudah menjawab dengan baik.
Ibu akan menayangkan video tentang apa sih itu HAM. Setelah kalian tadi menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan HAM, apa itu hak dan apa itu kewajiban. Mari kita menyaksikan video tentang HAM. Silakan. Baik, kalian sudah mengamati video tadi. Ibu akan menambahkan sedikit sebelum lebih jauh. Ibu minta kalian membagi diri dalam berkelompok ya. Sebentar. Ya. Ibu akan beritakan dulu, tapi ibu menyampaikan saja. Pada saat berdiskusi baru membentuk kelompok ya. Ibu akan membagikan LKPD tentang kerja siswa. Lembar kerja siswa ini adalah untuk kalian kerjakan setelah mengamati video PowerPoint tadi ya. Ada pertanyaan-pertanyaan tadi yang bisa kalian kerjakan. Dalam pengerjaan LKPD, Ibu akan memberikan penilaian. Penilaian itu adalah penilaian
sosial. Contoh, penilaian sikap spiritual tadi meliputi ketika kalian berdoa ya, kalian sikap berdoa itu seperti apa? Itu amati semua ya. Akan diberi penilaian di sini. Akan diberi proses itu. Jadi kalau berdoa sikap yang baik seperti apa ya? Nah, lalu berikutnya ada lagi sikap sosial, kerjasama kalian ya, kerja sama antara satu sama lain, saling membantu dan sikap sosial banyak sekali ya. Lalu yang berikutnya adalah keterampilan, penilaian keterampilan. Apa saja keterampilan yang dinilai? Kan tadi Ibu sudah jelaskan ketika nanti dalam mengerjakan LKPD berkelompok, kalian dalam berkelompok itu bagaimana sikap kalian terhadap sesama kelompok? Sikap bertanggung jawab, kompakkah atau kerjasamakah kalian dalam mengerjakan LKPD? Itu yang dinilai poin-poinnya ya. Jadi Ibu minta semuanya aktif ya dalam mengerjakan LKPD. Baik. Tadi kalian sudah mengamati video tentang HAM. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu makna hak asasi manusia. Makna hak asasi manusia atau HAM itu adalah pertama, orang dilarang menghilangkan nyawa orang atau nyawanya sendiri. Hanya jika terbukti melakukan ketika ada siswa mengancam nyawa orang lain, hukum yang akan bertindak. Apa bentuknya pelanggaran itu? Jika dilakukan, bisa dipidanakan. Hukuman ringan itu di bawah 10 tahun, hukuman di atas 10 tahun. Jadi hati-hati ya jika melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Lalu kedua, tidak ada satu bangsa di dunia ini rela dijajah oleh bangsa lain. Kita Indonesia sudah merdeka. Kita punya hak untuk bebas, untuk merasa nyaman, bebas dari penjajah. Jadi negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha untuk membebaskan diri dari penjajahan itu. Ya, hak untuk nyaman, bebas dari penjajah. Lalu poin ketiga, tidak ada manusia yang hidup sengsara. Dia akan berjuang untuk mensejahterakan hidupnya dengan cara sendiri. Itu adalah makna hak asasi manusia. Kita lanjut berikutnya, coba lihat. Hak dasar yang dimiliki oleh manusia ada 3. Di dalam diri kita ini ada hak dasar yang kita miliki ada 3. Yang pertama kehidupan. Sejak kita dilahirkan, Tuhan sudah memberi kita kehidupan. Bukan pemberian dari pemerintah, bukan pemberian dari negara ataupun dari orang tua, tetapi langsung dari Tuhan yang Maha Esa. Kita bersyukur sampai kalian umur seperti ini, juga seperti ini diberikan kehidupan. Ya, inilah hak dasar yang dimiliki oleh manusia, kehidupan. Lalu kebebasan. Tidak ada yang menekan seseorang untuk menindaknya. Ya, misalnya ditekan, ditindas, kita tidak ada lagi. Bukan hak dasar kalau ditindas. Kalau ciri-ciri hak dasar adalah kebebasan. Kebebasan apa? Jangan sampai kebebasan kamu mengganggu hak kebebasan orang lain. Jadi kebebasan ini menentukan hidup. Ya, jadi apakah kita berkeluarga, apakah kita hidup tenang, kita melanjutkan keturunan, itu adalah kebebasan yang dimiliki oleh manusia. Lalu kebahagiaan, dengan kebebasan yang dilakukan akan mendapatkan kebahagiaan. Itulah ciri yang dimiliki oleh manusia dari hak dasar yang mereka ada di diri manusia. Lalu berikutnya ciri-ciri hak asasi manusia. Tadi adalah ciri hak dasarnya ya. Sekarang
marga apa, ras apa, suku apa, tidak dibedakan, berlaku semua orang. Itulah ciri-ciri daripada hak asasi manusia. Kalau berikutnya tidak bisa dicabut. Tadi, ketika ada orang yang ingin mengganggu atau melakukan pelanggaran HAM tadi, maka pemerintah wajib melindungi hak-hak asasi manusia. Sebagai contoh nyata, misalnya ketika ada orang yang ingin melakukan kejahatan terhadap manusia atau melakukan pelanggaran HAM tadi, maka pemerintah membuat peraturan undang-undang untuk mendukung, menjerat melakukan pelanggaran HAM. Dengan cara bagaimana? Misalnya melakukan pasal-pasal undang-undang yang mengatur supaya mempidanakan atau sesuai dengan perbuatan yang dengan seperti itu menghindari terjadi perbuatan pelanggaran HAM yang lain. Ya. Lalu berikutnya tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Hak yang kita miliki tidak boleh kita bagi kepada orang lain atau serahkan kepada orang lain. Siapa yang mau serahkan hak kamu kepada orang lain? Tidak ada. Nah, itulah ciri-ciri hak asasi manusia yang ada yang apa? Hak hidup, universal, tidak dapat dicabut, tidak dapat dicabut. Baik anakku sekalian, kita lihat. Ini kita sudah lihat. Coba dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 ada banyak hak yang diatur dalam undang-undang ini. Di antaranya banyak hak ya, tapi hanya beberapa saja yang ibu tampilkan. Apa saja itu? Hak dari hak-hak yang ibu tampilkan ini, di antaranya itu apakah sudah ada dalam diri kalian atau semua orang? Sudah. Inilah bentuk hak-hak yang ada yang melekat pada diri manusia, tidak bisa dicabut ya, hakiki secara universal yang dikatakan tadi. Inilah hak. Ini adalah beberapa bagian saja hak-hak yang ibu tampilkan. Masih banyak hak-hak lain yang harus kita tahu, termasuk kamu sebagai siswa, sebagai masyarakat, sebagai anggota keluarga punya hak masing-masing ya, berada di sekolah punya hak. Hak apa contohnya di sekolah? Misalnya mendengarkan guru ya, mengikuti pelajaran. Kewajiban apa? Dan mengerjakan tugas. Setelah kamu melakukan hak dan kewajiban tadi, maka kamu akan mendapatkan nilai yang bagus. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Tidak boleh kamu melakukan menuntut kamu hak saja sementara kewajiban kamu tidak laksanakan. Ibu mau tanya, kalau kamu melaksanakan kewajiban, hanya mengharapkan hak saja yang kamu inginkan sementara kewajiban itu tidak kamu laksanakan, apakah bisa sejalan? Tidak. Kenapa? Antara kewajiban harus seimbang. Tadi ya, ketika kamu dalam kelas, hak kamu berada dalam kelas untuk mengikuti pelajaran ya, mendapatkan keadilan tadi. Kewajiban kamu tadi mengikuti pelajaran, kewajiban kamu adalah mengerjakan tugas. Dengan mengerjakan tugas, kamu berhak mendapatkan nilai. Mendapatkan nilai juga kamu berhak untuk melanjutkan ke semester berikut, misalnya naik ke kelas. Itu antara hak dan kewajiban harus seimbang. Begitu pula di dalam keluarga, kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Baik, berikutnya kita lihat. Ini adalah salah satu seorang sejarawan, seorang filsuf pada abad ke-17 yang bernama John Locke. Ini merumuskan adanya hak alami, hak yang melekat pada diri manusia, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Ini menurut dari pendapat dari filosof
yang bersifat universal. Universal tadi itu menyeluruh ya, tidak memandang jenis kelamin ya, ras, agama, tapi berlaku kepada semua tanpa peradaban. Baik, berikutnya lagi kita lihat hak asasi manusia sudah ya. Kita masuk di kewajiban. Itu sudah sedikit kewajibannya. Kewajiban itu apa sih? Segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Dengan ketentuan pasal pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Tentang hak apa? Kewajiban dasar manusia adalah sebuah kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan pelaksanaannya atau tidaknya hak asasi manusia. Nah, misalnya begini, jika kamu tidak melaksanakan kewajiban kamu, maka tidak tegaknya hak asasi manusia. Karena di dalam hak kamu ada hak orang lain. Seperti itu ya. Hak orang lain itu yang harus kamu lakukan itu disebut dengan kewajiban. Kewajiban itu seperti ketika dalam kewajiban ya, tidak boleh misalnya ada yang berkekurangan fisik, tidak boleh menghina, membedakannya ya. Karena manusia itu di mata Tuhan sama. Tidak ada yang beda di mata Tuhan itu sama. Itulah hak dasar yang dimiliki oleh manusia yang diberikan langsung oleh Tuhan. Ya, bukan diberikan oleh pemerintah atau tidak, tapi langsung dari Tuhan. Baik, kita lihat apa saja tadi Ibu sudah menyinggung tentang beberapa kewajiban tadi. Kewajibannya tadi, yang pertama kewajibannya adalah berikutnya sudah paham ya kewajiban. Jadi tadi ada beberapa poin yang kalian ketahui kewajiban apa itu. Mari kita lihat kewajiban itu merupakan hal yang yang saling berkaitan antara satu sama lain. Keduanya itu mempunyai hubungan kausalitas atau hubungan yang sebab akibat. Jika kamu tidak menunaikan atau memenuhi kewajiban kamu, maka kamu tidak akan mendapatkan hak kamu. Ya, seperti apa misalnya hak tadi di sekolah mendapatkan nilai pada akhir semester, itu akibat kamu melaksanakan kewajiban. Jadi antara hak yang didapat oleh seseorang adalah akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh dirinya. Sudah paham di sini? Sudah paham? Sudah. Iya, terima kasih. Apa yang ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Baik, kita masuk di materi berikutnya, macam hak. Ada yang lagi? Macam-macam hak. Yang pertama adalah hak asasi pribadi. Ini adalah hak asasi yang berhubungan atau berkaitan dengan pribadi orang. Contohnya kebebasan berpindah-pindah tempat, itu hak pribadi, hak privasi orang ya. Itu tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain ya. Lalu berikutnya kebebasan mengeluarkan pendapat atau menyatakan pendapat. Lalu berikutnya kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Entah itu kalian musyawarah, kalau di keluarga musyawarah adat, pernikahan, kalau di sekolah musyawarah OSIS atau musyawarah dengan ketua kelas atau bapak ibu wali kelas ya. Itu adalah hak kalian. Lalu berikutnya hak kebebasan untuk memilih siapa yang kalian pilih. Misalnya ketua kelas, hak kalian memilih siapa atau mencalonkan diri menjadi apa, itu hak kalian ya. Atau memilih agama ya, kita semua menjalankan agama tanpa ditindas atau dipaksa oleh seperti negara atau orang lain atau masyarakat ya. Jadi menurut agama itu
itu adalah atas dasar hak pribadi kita atau kemauan kita. Menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini, ya. Tidak ada yang intoleran, ya. Harus toleransi. Toleransi itu apa? Saling menghargai. Saling menghargai. Apalagi? Menghormati. Menghormati perbedaan. Kita misalnya di Polres Timur, perbedaan kita agama, ada yang Katolik, Islam, Hindu, berjalan sesuai dengan ajaran masing-masing, ya. Tidak boleh diganggu hak beragama, hak untuk memeluk agama dan menjalankan agama. Seperti itu contohnya. Lalu berikutnya kita lihat pasal A ini adalah beberapa A ini mengatur tentang hidup tadinya. Lalu berpolitik. Apa saja hak asasi berpolitik itu? Ini berkaitan dengan orang yang berkehidupan politik. Contohnya itu adalah hak untuk memilih dan dipilih. Ini bagian daripada sila Pancasila. Sila berapa? Sila ke-6. Apa itu sila ke-4? Sila ke-4. Pancasila sila Rakyatan yang dipimpin oleh umat dan bersama kewakilan. dan dipilih dalam mendirikan partai politik. Lalu berikutnya hak untuk membuat mengajukan untuk bertindak. Lalu berikutnya hak diangkat dalam jabatan pemerintah. Itu hak dalam politik. Masuk di macam-macam hak ketiga, yaitu hak asasi hukum. Ini berkaitan dengan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Apa saja mendapatkan perlakuan yang sama, memiliki dan sebagainya. Adalah hak kita. Lalu keempat adalah hak asasi. Ini hak yang berkaitan dengan keekonomian dan jual beli, ya. Jual beli, hak kebebasan transaksi jual beli tadi, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, ya. Hak kebebasan untuk memiliki dan lain-lain. Itu berkaitan dengan ekonomi. Yang kelima itu adalah yang berkaitan dengan asasi sosial dan budaya. Ini hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan ini adalah setiap manusia diperlakukan sama dalam tata cara peradilan. Misalnya mendapatkan pemberian hukum di pengadilan, hak kesamaan atas perlakuan pilihan, penangkapan, hak penyelidikan di hukum, oleh bagian hukum dan lain-lain. Ini adalah hak asasi peradilan. Lalu tadi adalah hak asasi yang berkaitan dengan sosial dan budaya. Ini dia yang berkaitan dengan hubungan dengan kehidupan masyarakat. Contohnya sosial budaya adalah hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pelajaran. Baik, dari apa yang ibu sampaikan tadi, tolong kalian berkelompok dalam membentuk kelompok tadi. Ada 4 atau 5 orang, ya. Silakan berkelompok mulai dari sekarang. Dan LKPD yang ibu sampaikan bagikan tadi, bagikan, ya. Nah, silakan berkelompok. Dalam berkelompok ini silakan berkelompok. Buat berkelompok. Sesuai dengan apa yang dilakukan tadi, ya. Berdasarkan untuk
Kelompok berapa ini? Kelompok mana? Kelompok berapa? Semua dapat KPD-nya? Kamu jemputkan. Kamu makan baik. Ya, semua KPD ibu sudah membagikan kasus-kasus 10 menit untuk mengerjakan. Setelah mengerjakan, kalian tentukan siapa yang mampu dan janji untuk mengerjakan. Mulai dari sekarang. Jadi ingat, selama kalian mengerjakan tugas aktif, ya, kita menilai kamu dari sikap keterangan tadi, ya, kalian jawab dalam kelas, diaktifkan. Informasi di berbagai sumber menggunakan HP ya, browsing. Dan jawaban bukan di halaman 1, buku pakai dan 10 menit dibuka 1 untuk presentasi. Silakan. Ada yang kurang jelas, tanyakan di ibu ya. Ya. Jangan dibawa. Ada yang kurang jelas, silakan tanyakan di ibu ya. Ya. Dari jawaban di buku, tadi di video, di PowerPoint, boleh gunakan HP tadi. Berapa? Silakan. Ada yang kurang jelas, silakan tanyakan ya. Sudah jelas kelompok nih? Cari di internet, browsingnya jawaban mulai tadi di berbagai sumber.
Ada yang belum jelas silakan ya. Tolong masing tentukan penyanyi siapa ya, tentukan siapa ya, tentukan sendiri. Mana? Gunakan waktu sebaik mungkin. Ya. Ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan. Fokus nih. Ya. Aktif. Itu kelas 9 ya. Kompak. Baik, punya berapa menit? Silakan selesaikan cepat ya. Silakan kalian ambil.
habis. Cepat ya. Saya tidak lempar mahal itu. Beres. Berapa menit? Tanya boleh. Beres. Menit cepat.
Kesatuan Indonesia, kebinekaan, persatuan, perlindungan dan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang dipimpin oleh Bukna mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat dalam kebijaksanaan. B. Tidak memaksakan kepada orang lain. Permusyawaratan keadilan. B. Mengutamakan musyawarah dengan keputusan bersama. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. A. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban di Indonesia. B. Menghormati hak-hak orang lain. C. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Baik, itu saja yang kami sampaikan. Saya izin kepada kawan untuk bertanya atau memberi pendapat tentang pokok. Akan kelompok-kelompok lain memberikan tanggapan kepada kelompok. Ada? Siapkan kelompok berikutnya untuk nanti. Makasih. Kelompok satwa. Selamat siang, Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Antara hak dan kewajiban harus seimbang. Apa sajakah kewajiban itu? Contoh kewajiban sebagai siswa: menghormati bapak dan guru, patuh terhadap tata tertib sekolah, menjaga nama baik sekolah, tidak curang dalam mengerjakan tugas dan lain-lain. Kalau dibedakan, taat hukum, membayar pajak, wajib ikut dalam pembelaan, tidak merusak fasilitas publik. Kewajiban harus dilakukan dengan tanggung jawab. Di dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Di sini artinya antara hak dan kewajiban harus seimbang. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok kami ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberi tanggapan atau respon dari Kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Masih. Ya, Ibu. Ya, baik, terima kasih anak-anakku. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih. Akhir di depan silakan anak-anakku. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari adalah definisi hak dan kewajiban asasi dari beberapa kesepakatan. Hak dan kewajiban asasi manusia menurut hak Tuhan kepada manusia mencakup kebersamaan dan kebersamaan yang sempurna.
manusia dan hewan. HAM merupakan hal yang melekat dalam diri setiap wilayah ekonomi. Demikian hasil diskusi kami. Anak-anakku, dari hasil paparan dari kelompok ini ada yang mau menambahkan atau ada usul saran yang disampaikan dari perbaikan kelompok 3 Dari kelompok Anpas. kelompok lain. Terima kasih anak-anakku, silakan duduk kembali. Tadi sudah apa yang kalian tampilkan, hasil presentasi sudah sangat baik. Terima kasih kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kalian KPD dengan baik. Setelah pertemuan hari ini, Ibu ingin menyimpulkan apa yang kita pelajari ini. Kita silakan Wati simpulkan apa pelajaran hari ini. Seperangkat hak yang terlekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi. Lalu silakan apa macam-macam HAM yang kita macam-macam ada HAM asasi pribadi, HAM asasi ekonomi, HAM asasi politik, HAM asasi sosial budaya, HAM asasi peradilan, HAM asasi hukum. Lalu dari kesimpulan yang disampaikan oleh kalian tadi bahwa pelajaran hari ini apa itu HAM dan macam-macam HAM. Jadi antara hak dan kewajiban tadi harus seimbang. Ingat ya. Iya. Di dalam hak kita ada hak orang lain. Itulah yang disebut dengan kewajiban. Sebelum memberikan soal SITES dan nomor untuk dikerjakan 3 menit. Silakan ya. Dikumpulkan dari kelompok ya. 3 menit ya. Silakan dikerjakan. Memasang
setelah pulang, ingat ya, kembali ke rumah, ya. Apa yang harus dilakukan di rumah sebagai kewajiban, apa yang dilakukan di rumah sebagai hak kalian, ya. Tolong antara hak dan kewajiban tadi harus seimbang, ya. Jika di rumah, bagaimana kamu menjalankan hak kamu, lalu kewajiban kamu sebagai hak di rumah, ya. Ingat ya, begitu pula di sekolah, begitu pula kamu berada di masyarakat. Jadi jangan menuntut hak sementara kewajiban tidak dijalankan. Hak dan kewajiban tadi harus sejalan, seimbang, ya. Baik, terima kasih hari ini kalian sudah mengikuti pelajaran ibu dengan baik. Tertib, kita akhiri pelajaran ini untuk berdoa. Ibu minta kesediaan salah satu siswa untuk memimpin kita berdoa. Silakan anak. Silakan berdoa. Izinkanlah saya berdoa menurut ajaran dan keyakinan saya dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ya Tuhan, puji dan syukur kami lakukan kepadamu karena hanya berkat dan perlindungan-Mu Kau bantu diri kami dari pagi hingga siang ini. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dari tadi pembelajaran hingga selesai. Kami mohon berkatilah dan lindungilah kami agar pembelajaran kedua sebentar dapat berjalan dengan baik. Nama hari ini untuk selamanya. Amin.